menuju kesuksesan. Oke. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Hanan Nizani. Di sini kita akan mengobrol bersama seorang atlet, atlet futsal khususnya, yang dia berkarir selama 3 tahun di SMA 04 Muko-Muko. Nah, daripada lama-lama langsung saja kita panggil atletnya, Ega Febriansa. Oke. Halo semuanya. Oke, ya Ega Febriansa ini dia lahir di Tunggang, tepatnya di Pondok Suguh, Kabupaten Muko-Muko, alumni SMA 4 Muko-Muko. Dia selama itu mengikuti yang namanya ekstra kurikuler futsal. Ya. Situ sudah banyak prestasi yang dia dapatkan, yang dia raih dengan bersama timnya. Ya, khususnya prestasi yang bergengsi seperti juara tingkat SMA se-kabupaten. Ya, juara tingkat SMA se-kabupaten. Di situ saya lihat sendiri ketika di dalam pertandingan banyak sekali terlihat mental-mental. Nah, mental-mental yang dimaksud itu mental yang down dan mana mental yang lagi naiknya gitu. Nah, langsung saja kita tanyakan kepada atlet kita ya tentang mental bagaimana mental sebelum pertandingan, saat pertandingan dan setelah pertandingan. Oke, langsung saja kita tanyakan. Nah, bagaimana perasaan Ega ketika sebelum bertanding? Bagaimana mental Anda gitu? Perasaan saya, biasanya perasaan saya sebelum memasuki pertandingan itu antusias dan cemas. Dimana kalau antusias itu untuk tidak sabar lagi untuk bermain, dan tidak langsung secara cemas lah, kita tidak bisa bermain secara optimal. Oh, jadi sebelum bertanding itu adanya kecemasan pada diri ya. Oh, berarti kecemasan seperti nanti takut mengecewakan tim, mengecewakan pelatih yang selama ini telah berkorban ya berlatih demi suatu event itu. Seandainya nanti kita melakukan kesalahan atau melakukan suatu yang tidak ada atau tidak yang diinginkan oleh tim dan pelatih, takut sekali mengecewakan itu. Nah, apa yang biasanya Anda pikirkan atau yang Anda khawatirkan sebelum bertanding itu? Ya seperti tadi, yang dipikirkan tuh kita tidak memberikan lah performa kita yang baik untuk tim. Kalau enggak bisa mengecewakan dari coach sendiri, kalau enggak teman-teman rekan semua. Jadi seperti itulah. Karena gak rasa kegugupan kita, jadi rasanya kita untuk bermain secara tidak optimal lah. Jadi ya takut mengecewakan lah intinya ya. Mengecewakan yang dimaksud itu seperti ya takutnya tidak membawa tim lanjut untuk ke babak selanjutnya gitu. Oke. Nah, sebelum itu ada juga apakah yang Ega miliki rutinitas ritual tertentu gitu untuk menenangkan diri sebelum pertandingan? Rutinitas sebelum bertanding tuh biasanya Ega sering gini, mendengarkan musik favorit gitu sebelum bertanding. Kalau enggak meminta saran dari coach bagaimana instruksinya dan mendengarkannya, dan selalu berdoa agar diberikan kelancaran sebelum bermain. Oh, jadi tidak adanya pikiran ke lapangan gitu kan? Jadi banyak mendengar seperti mendengar musik, terus apa tuh? Mendengarkan musik, terus mendengarkan instruksi dari coach, dan selalu berdoa. Lebih optimis lagi untuk menang berarti. Oke. Terus saat pertandingan ya, lanjut, apakah yang Ega rasakan pernah merasa gugup
atau kehilangan konsentrasi saat pertandingan? Tentu pernah, apalagi kita melawan tim-tim yang kuat kan. Pasti ada rasanya takut kalau nggak gugup gitu, tapi dari hal itu kita bisa bertanya, berbicara kepada diri kita agar tetap fokus dan apa yang tujuan kita akan tercapai gitu. Jadi gugupnya ketika lawan kita lebih hebat dari kita yang kita lihat sebelumnya ya. Mungkin kita lebih karena mendengarkan kata-kata orang kan, orang itu hebat, jadi kita berpikir langsung gimana bisa nggak melawan dia gitu. Jadi kita tidak adanya lagi percaya percaya diri diri untuk memenangkan pertandingan itu. Jadi ya itulah namanya juga mental di pertandingan memang seperti itu kadang. Tapi di suatu pertandingan itu yang sama kita lihat itu kita semangat yang nomor satu. Kenapa? Karena di semangatnya diri dan semangatnya tim itu akan membantu kita untuk kemenangan. Percuma kita hebat, percuma kita mempunyai skill, mempunyai komitmen, tetapi tidak adanya semangat pada diri ini, pada tim juga mungkin tidak akan menang. Jadi semangat itu juga termasuk mental. Kalau kita terkena mental atau hebat orang lawan nih, jadi kan down. Jadi kita jadi itu semangat pun juga berkurang. Ya. Terus lanjut ya, apa yang Ega pernah rasakan, yang pernah takut itu ketika gagal atau terbebani oleh ekspektasi? Contohnya seperti ini, misalnya teman-teman lain atau supporter telah ekspektasi tinggi kepada Ega bahwa Ega bisa diandalkan untuk memenangkan suatu pertandingan itu. Jadi rasa takut itu kayak kita bermain, ekspektasi kita di luar lapangan tadi memberikan performa yang baik, ternyata di lapangan tidak sesuai dengan apa yang instruksi dari coach yang diberikan. Jadi itu sebagai pendorong lah. Jadi takut mengecewakan, jadi tidak memberikan penampilan yang diharapkan coach atau teman-teman lain, sehingga kita jadinya takut lah di dalam lapangan tuh. Berarti Ega pernah merasakan terbebani, misalnya omongan dari coach, nanti kamu harus mainnya seperti ini, kalau kamu tidak main seperti ini kamu set out. Berarti pernah ya merasakan seperti itu, karena itu kita tertekan, tertekan sehingga di suatu pertandingan kita juga, permainan kita juga hilang, permainan kita juga kacau gitu kan. Tapi dari sebalik itu fungsi dari itu untuk memperkuat mental kita lah, itulah fungsi coachnya itu. Jadi kita ambil positifnya itu sebenarnya itu untuk kita, untuk meningkatkan mental ya. Terus apa yang Ega lakukan untuk menjaga emosi tetap stabil selama pertandingan? Biasanya Ega sering apabila terpancing emosi nih, Ega sering berbicara pada diri sendiri agar tetap konsentrasi, jangan terpancing lawan, karena itu hanyalah gangguan kita tetap fokus tujuan kita untuk menang. Jadi tetap menahan diri, menahan diri. Kita ya untuk apalah lawan emosi, jangan kita terbawa kan, karena kalau kadang ya ketika kita
terbawa momen seperti itu, permainan kita pun juga hancur kadang. Kadang itulah yang membuat itu kadang tujuan dari tim lawan. Kadang dia disuruhnya, kamu nanti suruh orang ini tuh emosi ya, karena dia kunci dari tim mereka. Kalau dia emosi, mereka hancur. Jadi itu termasuk apa namanya? Itu termasuk strategi licik strategi licik yang ya itulah bagaimana tim lawan itu kadang bagaimanapun dia harus menang, karena sedikit sekali ya kadang yang di kampung-kampung kecil, bukan kampung kecil, kadang di sekolah-sekolah lah, itu pasti punya dirinya yang ditekankan pada dirinya itu membanggakan nama sekolahnya. Itu kan bergengsi, event-event bergengsi, jadi mereka mau nggak mau ya bagaimanapun caranya harus menang gitu. Kadang tidak ada laginya fair play kan, karena terpancing emosi. Jadi Ega katakan tadi kan, cara untuk tidak terbawanya itu kita tahan, jangan sampai terpancing dengan strategi licik tadi gitu. Oke. Nah, bagaimana tim atau pelatih membantu Anda mengatasi faktor psikologis selama bertanding? Seperti kayak memberikan arahan skenario bagaimana jalannya strategi tim ini bisa berjalan dengan lancar, dan memberikan motivasi lah sebelum bertanding itu agar lebih fokus dan lebih baik dalam pertandingan. Jadi lebih memberi motivasi ya, yang mana kadang atlet itu kadang waktu ketika bertanding psikologisnya itu pemikiran yang menang ya, itu terus kan. Tetapi yang diinginkan oleh pelatih itu bagaimana karakter kita ketika di lapangan, karakter kita di luar, dan bagaimana cara diri kita untuk terlihat profesional dalam lapangan gitu. Jadi motivasi yang membuat si atlet tadi menjadi semangat, menjadi atlet itu menjadi lebih konsisten dalam latihan dalam pertandingannya ya. Oke. Nah, kita lanjut ke setelah pertandingan lagi. Bagaimana perasaan Ega setelah bertanding, terutama jika hasilnya tidak sesuai harapan gitu? Tentu rasanya sangat kecewa lah, apalagi ekspektasi dari tim, kalau nggak sekolah kan pasti setiap tujuan kita tuh pasti sama, mendapatkan juara. Apalagi kita gagal, tentu itu pasti rasanya kecewa, dan selalu terpikirkan lah, kayak nggak bisa tidur lah kayak gitu. Jadi merasa bersalah pada diri karena tidak bisa membawa tim untuk menang. Merasa kayak udah capek selama ini, tapi tidak membuahkan hasil yang baik. Ya kadang di situ kita mengambil pelajarannya. Di situ kita mengambil motivasi untuk berdepan. Motivasi untuk itu sebagai evaluasi kita. Sebagai untuk evaluasi kita untuk pertandingan selanjutnya. Nah, kadang dari situ kita belajar bagaimana untuk kedepannya, bagaimana kita untuk meningkatkan potensi yang kita miliki, potensi pada tim, dan juga bagaimana rasa kekeluargaan kita. Karena di situ kita juga adanya rasa kekeluargaan, karena seperti kayak dalam pertandingan itu pasti adanya chemistry kita, jadi membentuk chemistry lah. Karena
tidak terbentuknya chemistry itu kita ya pastilah Iya. mainnya nggak sesuai. Iya, nggak sesuai. Karena kalau sudah chemistry kan kita pasti udah paham bagaimana main karena kita sudah mengerti gitu kan. Oke, lanjut. Bagaimana Ega biasanya mengevaluasi performa Anda Ega secara mental dan emosional? Contohnya gimana tuh? Misalnya Ega kan mengevaluasi performa secara mental dan emosional, Oh, memberi evaluasi. evaluasi pada diri itu kayak berbicara pada diri sendiri bagaimana itu bisa terjadi. Terus yang terpenting tuh kita selalu beribadah lah agar memberikan semangat dan mental kita agar tidak terpikir terus dari kegagalan tersebut. Jadi kita lebih ke menilai diri, Iya, kita, menilai diri. bagaimana kita untuk kedepannya, bagaimana performa kita. Jadi berbicara pada diri Iya. sendiri gitu kan. Oke. Nah, apakah Ega pernah mendapatkan dukungan dari tim, pelatih atau keluarga setelah bertanding? Misalnya di saat kalah atau menang pertandingan, pernah nggak tidak dapat dukungan dari keluarga, pelatih atau tim lain? Itu pasti, Mas. Apalagi kita membawa sebuah tim nih, apalagi sekolah, tentu semua dukungan itu tertuju kepada kita. Jadi kita selalu optimis bahwa kepercayaan yang mereka miliki, yang dikasih kepada kita, kita harus berikan agar mereka tetap senang, kok nggak tetap bahagia lihat kita menang. Oke. Nah, apa saja strategi mental yang Ega gunakan ketika mengatasi tekanan dan kecemasan? Biasanya strategi yang diberikan kayak pengaturan pernapasan. Jadi kita selalu, misalkan dalam pertandingan kita mengatur pola pernapasan kita agar tetap stabil dan menghilangkan rasa kegugupan di dalam pertandingan tersebut. Oh, sama seperti kick off-nya Christian. Iya. Kadang Itu menghilang rasa kegugupan. kegugupan dan menemukan kepercayaan, Iya, kepercayaan kepercayaan dirinya diri kita. untuk pasti bisa melakukan yang terbaik Iya. dengan tendangannya Nah. itu. Oke. Nah, apakah Ega pernah berkonsultasi dengan psikologi olahraga atau profesional lainnya? Sebelumnya pernah kan pas bertanding saat kekalahan, jadi pada saat itu terjadi kayak down tadi, mental tadi. Jadi kita berkonsultasi lah kepada psikolog, gimana katanya percaya pada diri Anda bagaimanapun dan terus berlatih katanya. Oh, motivasi yang Iya. sangat itu ya, sangat mendalam pada diri. Yang motivasi itu diri sendiri. Kadang ya motivasi yang terkuat itu motivasi dari diri kita sendiri. Banyaknya motivasi dari orang lain kadang kita tidak menerima. Iya. Motivasi ya karena dari kesadaran diri kita termotivasi untuk jadi lebih Lebih baik baik. gitu. Oke. Nah, apakah teknik seperti apa saran Ega untuk atlet lain yang menghadapi masalah yang serupa? Untuk saran Ega, biasanya latihan fisik sama latihan mental itu sama. Jadi ikuti aja skenario yang diarahkan oleh coach atau tim, dan berikan semua yang dipercaya oleh keluarga lah, coach lah, tim lah, dan jangan takut untuk gagal, karena kegagalan adalah untuk menuju kesuksesan. Oke. Bagus, sangat itu sekali ya motivasi dan pengalaman yang diberikan oleh atlet Ega Febriansyah ini. Ya, kadang kita sebagai contohnya seperti atlet itu
pasti membutuhkan juga motivasi dari orang lain, pasti juga membutuhkan dukungan juga dari orang lain, karena di situ menumbuhkannya performa kita. Seandainya saya juga pernah ketika bertanding dan melakukan kesalahan sehingga membuat tim kalah, itu sangat down. Saya waktu itu masih kelas 10 SMA. Nah, situ mental saya masih belum terbentuk, mental masih sekedar mental anak SMP gitu kan, belum kuat lah. Nah, di situ saya juga tekanan dari senior, karena ketika saya melakukan kesalahan, dia ngomong kepada saya secara yang tidak baik gitu. Jadi saya ambil positifnya aja, karena kenapa dia berbicara seperti itu, karena itu membentuk mental kita juga. Nah, sekarang saya sudah terbiasa seperti itu, dan itu sebagai motivasi untuk saya, karena saya yakin kedepannya saya akan bisa lebih baik dari itu. Saya akan membuktikan itu. Oke, terima kasih pada Ega, terima kasih juga para penonton yang telah menonton. Jangan lupa subscribe and like, comment. Oke, see you.